Kalau Saya orang sudah Kristen, jelas sama Mas Edis. Itu di kitab Anda, Mas Edis. oke, Itu boleh di saya tanya. Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan gimana? Kalau jawaban saya semacam itu, tidak ada itu Yesus tidak ada. menghalalkan. Baik, Ini saya boleh saya buka baik. ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Pertanyaan Anda, Oke, baik. Edis. Ini, mohon maaf sebelumnya. Kenapa kok situ selalu menghina Islam gitu, Pak? Menghinanya di mana coba? Kasih contoh di mana yang saya lakukan merupakan penghinaan terhadap Islam, silakan. Ya di situ kan ada saya lihat itu kan cerita dalam Nabi itu. Menghinanya, Bang, menghinanya di mana? Aduh. Menghinanya itu di mana, Bang? Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun. Di mana saya menghinanya? Kalau itu saya rasa bukan menghina, bukan menikahi itu. Baik, saya suruh Anda baca ya. Makanya saya bilang, alasan Anda Islam itu, Bang, karena Anda nggak ngerti itu agama Islam. Kalau Anda mau belajar agama Islam, besok pagi Anda udah nggak percaya lagi sama agama Islam. Kalau di situ mengatakan saya tidak mengerti dengan agama Islam, berarti saya bukan Islam. Sekarang kalau Anda paham dengan Anda cerita itu agama Islam apa itu karena Islam? Anda, tenang Bang, tenang ya, tenang. Anda Ya. itu Islam karena Anda tidak pernah mempelajari agama Islam itu apa. Makanya Anda Islam. Kalau saya boleh tanya, kalau di situ bisa mengatakan saya tidak belajar agama Islam. Sekarang saya mau tanya apa itu Tadi Islam? barusan, baik, saya buktikan. Tadi barusan Anda katakan tidak menikahi Aisyah kan? Betul Ya, nggak? ya. Nih, saya Kalau tunjukkan saya hadisnya. kalau saya katakan itu bukan menikahi itu. Oke, bukan menikahi. Baik. Nih ya, ini mengenai hadis yang menceritakan tentang Aisyah dan Muhammad. Coba bacakan. Nggak Aku. nampak nih, kurang jelas. Baik, Ya, saya perbesar. Saya perbesar. ya di situ Aku. aja yang bacanya. Ya, Kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Yo, aku. Jangan ya, lari, Bang. Jangan lari. ya, Aku. nggak lari nih. Oke, aku. Dinikahkan, Nah, dinikahi, dinikah Bang. oleh Nabi. Dinikahi. Tadi Anda bilang nggak menikah. Ya, abang jangan salah tafsiran dari bahasa di situ, bang. Dinikahi berarti apa? Dinikah itu banyak, bang. Luas dalam arti kata dinikah itu luas. Harus belajar nahu sorob dulu berarti Tetapi ini ya. Nabi, Harus belajar nahu sorob, berarti mantek, balakoh itu ya. Harus belajar itu dulu ya. ya, bukan masalah nasoroknya. Ya sudah, coba. Abang juga harus ngerti Gini bahasa aja, di situ. saya baca dulu Ini ya, bahasa saya baca ini dulu kan- ya. Gini, umat muslim kan malas membaca, jadi saya bacakan. Aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Qaraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku dan seterusnya. Ini panjang nih hadisnya ini. Ya Jangan sekarang saya mau merokok tanya, terus, bang. Bang. Jangan merokok terus, Bang. Coba. Maksudnya kalau nggak berokok ini nggak bisa nih, bang. Iya, pantesan akal Anda tertutup Karena saya nikotin. Karena saya sambil ngopi juga ini, bang. Baik, Jadi saya biar balik kita kamera enak saya kita ya. sharingnya gitu, bang. Saya balik kamera saya. Tapi Anda bagus lah Sekarang saya mau diskusi. tanya, bang. Gini Bang, enggak Ya, sebentar sekarang saya tanya. saya mau tanya. Tadi kan Anda bilang Ya. tidak dinikahi. Ya, Ternyata ketika baca hadisnya dinikahi, betul? ya. Nah, ketika Sekarang saya kita balik katakan lagi, Muhammad Bang. menikahi anak di bawah umur, menikahi anak kecil, terus kenapa Anda bilang saya itu menghina?
Gimana? Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, di manakah saya menghina? Saya cuman meluruskan, Bang. Oke, yang mana yang mau diluruskan? Yang menikahi anak di bawah Masalah umur itu? dinikahi itu tadi. Ya, Terus itu bukan dinikahi? tadi. Masalah tadi dinikahi Nabi. Terus Ya? bukan dinikahi tadi? Itu bukan dinikahi kalau Terus menurut diapain? saya. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Sebentar dulu, diapain? Pada Itu zaman dikonfirmasi itu dulu. namanya. Anda kan bilang bukan Ya. dinikahi, lalu diapain? Diselamatkan itu. Bukan Diselamat. dinikahi itu. Diselamatkan Kalau dari dinikahi apa? berarti ditiduri. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan daripada zaman-zaman jahiliyah. Kalau Abang mau tahu, mau ngerti, mau Zaman paham. jahiliyah. Makanya gini Bang, saya cuma pesan satu begini. Kalau Anda mau belajar agama Islam dalam satu malam saja, percaya omongan saya, pegang omongan saya, keesokan paginya Anda akan bungkus itu hadis, bungkus Al-Quran, telepon tukang loak. Halo Pak, datang ke rumah saya, tolong angkut buku-buku ini, bawa pergi dari rumah saya. Itu yang akan Anda lakukan Abang kalau itu Anda mau menghina. belajar. Abang di satu sisi itu sudah menghina, dibungkus. Loh, kok menghina? Kalau kami tidak ada cerita itu dibungkus. Buktinya Anda itu tidak kami menerimanya. pelajari. Sebentar, setelah Anda saya Loh, saya tunjukkan tidak hadisnya, sekarang Anda tidak saya mau mempercayainya kan? Sekarang saya mau tanya, itu dibuat dari siapa itu? Dibuat dari siapa? Hadis itu dibuat dari siapa? Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh. Nggak bisa Siapa percaya. itu Bukhari? Itu dipalsukan dulu. Itu siapa? Makanya betul yang saya bilang, ketika Anda pelajari, pasti akan Anda buang kan dari rumah kan? Itu bukan Buktinya Anda dibuang. sudah marah-marahin Bukhari, Anda sudah marah-marahin Sahih Muslim kan? Tanggal pala kok. Kalau abang berani, abang duduk di sini. Datang ke Pontianak. Kalau abang biar abang ngerti, biar abang paham. Bedanya apa kalau ngomong di sini Itu dengan ngomong hadis. di Pontianak? Itu hadis dibuat dijiplak dengan orang-orang pintar. Berarti perlu dibuang dari rumah orang Islam kan? Oh, enggak perlu dibuang. Terus buat apa kalau Dipelajari begitu? ya boleh. Diapain? Buat Hanya apa? dipelajari orang-orang yang kurang penafsirannya, yang kurang paham, Bang. Berarti Maka isi saya di hadis sini, ini maka benar saya atau salah? katakan saya luruskan. Hah? Berarti hadis ini benar atau salah? Gimana? Kalau menurut saya itu salah di situ. Ah. Bahasanya di situ itu Karena salah, berarti kalau saya oke. mengatakan di situ, Kalau salah Nabi isinya, menyelamatkan. tenang. Kalau isinya salah, untuk apa ada di rumah? Cukup hanya dipelajari. Kalau menurut saya. Berarti menyesatkan nggak buku ini? Wah, dia tidak menyesatkan, cuman mempelajari itu boleh kita mengetahui. Udah saya bilang teman-teman. Kita kaji. Mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya kepada itu. Sebentar Edis. Sulit saudara-saudara. Ya, Bang Zaki tadi sudah nonton ya Bang ya. Ya, ini apa temanya? Oke, mau bahas tema ini kita? Saya bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau ditanya mereka pasti bohong teman-teman. Jadi nggak usah. Dia mereka aja yang bertanya kepada kita. Ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, di situ dia bohong. Makanya kalian tanya saya, silakan. Saya mau bertanya sama Mas Edis namanya ya? Mm-mm. Oh, Mas Edis TV. Tuhan umat Kristen pernah nggak dia kelaparan? Tuhan umat Kristen. Kata Tuhan itu dirujuk kemana? Dirujuk ke Roh Kudus kah? Dirujuk kepada Bapa di sorga kah? Atau dirujuk kepada Yesus? Kalau dirujuk kepada Yesus benar. Benar. Mm-mm. Nah, jadi saya Oke, bertanya. sebentar. Saya tanya pertanyaan yang sama. Robnya umat Islam pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Robmu kelaparan gimana? Jangan
Bahkan robmu itu ngutang belum dibayar sampai sekarang untuk makan. Robmu untuk makan harus ngutang sama Wahyudi. Baju perangnya digadaikan sama orang Yahudi sampai sekarang belum dibayar dia. Rasulullah itu bukan Rob. Dia itu Oke. Anda tahu Yusuf PI? Hah? Tahu Yusuf PI? Tahu. Oke, dia mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Gimana? Meleset memang. Meleset itu. Nih, sebentar dulu Bang, sebentar. Kita diskusi yang bagus ya Bang ya. Sebentar, kita diskusi yang bagus dulu. Sebentar, sabar ya. Iya. Bang, sabar Bang, sabar. Kita diskusi yang bagus. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Bagaimana? Meleset. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Pencipta langit dan bumi. Baik. Ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, ketika Ar-Rasyid mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, ketika Daman Al-Mantiki mengakui Muhammad robnya orang Islam, ketika Zuma mengakui Muhammad robnya orang Islam, kurang berapa lagi umat Islam yang jago-jago, kalian jago-jagokan itu untuk mengakui Muhammad robnya? Masih kurang berapa orang? Itu kan dari kosakata apa, Mas Edis? Kan saya sering berdebat sama Mas Edis. Gini. Sebentar. Zaki, pelan-pelan Zaki. Zuma. Tenang, santai. Saya santai kok. Zuma, Ar-Rasyid, Yusuf PI, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Itu supaya untuk menenangkan Mas Edis. Menenangkan saya. Terus kenapa Anda tidak coba menenangkan saya juga? Kenapa? Kenapa? Oke, kalau gitu coba tenangkan saya. Muhammad rob nggak? Ini saya di sini nggak mau ribut Mas Edis Zaki. Gimana sih Zaki ini? Sebentar, tenang. Yang baik, yang tenang. Pelan-pelan. Zaki, mau saya pimpin? Saya host di sini. Mau nggak saya pimpin acara ini? Boleh. Gini, Zaki ya. Kamu tanya kepada saya, apakah Tuhannya orang Kristen pernah kelaparan? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, kepada Roh Kudus, jawabannya tidak. Tapi kalau kamu tujukan kepada Yesus, di dalam Bible ada disebutkan Yesus lapar. Nah, saya balik tanya sama kamu, Rob kamu pernah kelaparan nggak? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan bahwa Rob kamu, bahkan dia udah lapar, dia gadein baju perangnya untuk makan, gimana? Mas Edis nih, itu bukan Rob. Rasulullah itu stop. Oke, kita balik lagi nih. Sekarang begini. Mana datang? Tunggu bentar loh. Santai ya. Saya ngomong boleh nggak? Silakan. Boleh kan? Silakan. Yang disebut dengan Rob itu adalah Allah. Rasulullah itu adalah pemimpin umat Islam. Dia manusia biasa, Mas Edis. Mas Edis harus paham di situ. Kenapa saya bilang dia manusia biasa? Dia sama seperti kita, makan dan minum. Kalau disebut dengan Allah, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak diperanakan. Saya tidak membahas Allah. Saya sedang membahas Robmu yang bernama Muhammad. Sekali lagi, Rasulullah itu bukan Rob. Bukan Rob. Kalau saya misalnya menunjukkan Zuma mengakui Muhammad itu Rob, gimana? Itu kosakata bagaimana? Mulai bohong. Coba dengerin omongannya Zuma ya, dengerin omongannya Zuma. Perhatikan. Coba dengarkan. Kabur dia saudara-saudara. Berat. Sebentar, mana ini? Kok kecil suaranya jadinya sekarang? Rob artinya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Tuhan. Nabi Muhammad juga Tuhan. Gimana? Aduh, sulit ini. Lari naik lagi nih orang. Coba kita kasih naik dulu dia. Halo Zaki, kenapa kamu lari? Terpental. Ini Mas Edis ini di Amerika ya, terpental. Coba nyalakan kameramu lagi.
Ketika teman-temanmu, para pendekar-pendekar muslim itu, yang kamu bangga-banggakan itu, mengakui kalau Muhammad itu Rob, tadi kamu bilang untuk menyenangkan saya kan? Ya. Oke, terlepas daripada dia menyenangkan saya atau tidak, statement para jagoan-jagoan muslim ini sesat atau tidak? Itu kan kosakatanya Enggak, bukan bagaimana? itu saya tanya, bukan itu saya tanya. Pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad juga Rob sesat atau tidak? Ya itu tidak boleh sama sekali dalam agama. Berarti Islam sesat harus dia. satu satu. Sebentar. Berarti Yusuf PI sesat. Bukan sesat, dia Nah, itu untuk nah, menyesatkan Mas nah, Edis. nah, mulai dah. Bukan, Mas Edis, santai coba dulu. Mas Edis, coba santai dulu. Ah, itu Yusuf Fei itu untuk menyenangkan hati Mas Edis. Oke, Karena kenapa Anda tidak menyenangkan hati saya? kalau saya yang benar saya bilang benar. Oke, berarti ini kan bukan cuma satu orang. Sebentar, mau saya tunjukkan berapa orang? Nih, contohnya ini orang-orang API yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Nih, contoh. Ini pernyataan Yusuf PI dulu ya, Yusuf PI. Perhatikan. Nih. Umum untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Oh. Makanya saya bilang teman, di hadapan umat Islam beda, di hadapan Edis TV beda. Udah ngomong tadi sama Mas Edis. Oke, itu satu, itu Yusuf PI. Sebentar. Terus yang kedua, pernyataan dari Daman Al-Mantiki. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat. Robmu ada 2. Yang satu tukang ngutang. Yang satu ngutang, nggadein bajunya sampai sekarang belum dibayar. Ini saya tegaskan sama Mas Edis, kalau Rasulullah itu bukan Rob. Ya sudah, kalian konsili dulu. Kalian konsili tahun 2025 apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya bilang Muhammad Rob ada saklarnya. Saklarnya ada. Ini saya boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Babi diharami atau tidak di agama Kristen? Ya, di dalam Bible itu babi hewan yang berkuku belah dan tidak membawa biak haram, ya. Di dalam perjanjian lama. Kok dimakan sama umat Kristen, Mas Edis? Baik. Kenapa itu? Baik. Kalau Anda bertanya seperti itu, sebentar. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Pertanyaan Apakah bagus. itu dinamakan agama yang benar setelah di kitab sudah dijelaskan itu adalah haram? Mantap. Pertanyaan bagus. Senang saya kalau begini. Baik. Santai dulu Mas Edis. Saya masih mau ngomong. Baik, silakan. Jadi kenapa dimakan oleh umat Kristen? Sedang itu sudah dijelas di Alkitab umat Kristen. Oke, baik. Nah, Sudah bisa saya jawab, Bang? boleh. Baik. Karena ya gini, Bang ya. Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, ini jawaban kebanyakan orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena apa yang ada di hukum Taurat itu sejatinya sudah dilaksanakan semua oleh Yesus sehingga kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan atau memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya boleh tanya balik sama Anda? Masalah pertanyaan yang sama? Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Tadi belum selesai. Itu belum selesai loh. Belum selesai. Itu dia kan dihukum Taurat. Sedangkan itu terjadi di kitab Injil. Oke. Apa perlu saya kasih surat berapa?
Ayat berapa? Sudah. Saya akui karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan tuntutan hukum Taurat lagi. Kalau Saya orang sudah Kristen, jelaskan sama Mas Edis, itu di kitab Anda, Mas Edis. oke, Itu boleh di- saya tanya. Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan gimana? Kalau jawaban saya semacam itu, Tidak ada yang sudah tidak ada. dihalalkan. Baik. Ini boleh saya buka Baik. ya? Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Oke, baik. Meleset. Hah? Anda percaya dengan Al-Quran kan? Ya percayalah nama Oke, kitab baik. umat Islam. Coba bacakan ini. Dan aku di sini siapa? Dan terus. Ya, kita baca dari ayat Imran 49 ya. Nih. Ini berbicara tentang Isa. Ya, dan sebagian dari rasul kepada bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Aku membuat dari kamu tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dan seterusnya. Ini kan berbicara tentang Isa, betul? Kita ayat ke 50. Nih. Intinya Mas Edis. Ya, pelan, tenang. Iya, penonton nggak bingung. Dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan, perhatikan. Ya. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa ini kalau bukan babi goreng, babi kecap? Oh, Mas Edis. Jawab. Silakan. Kitab Taurat, bukan Injil. Sebentar, sayang. Zaki, saya tanya kamu. Isa di sini menghalalkan yang tadinya haram nggak? Meninggal dunia. Ada. Zaki, sebentar. Zaki pelan-pelan. Zaki, tenang. Kamu kan oke. tanya kepada saya nih. Di oke, dalam siap. Kristen, babi halal atau haram? Terus saya tunjukkan di dalam hukum Taurat babi itu termasuk hewan. Sebenarnya dalam Bible nggak ada haram halal, yang ada tame dan tahor, ya kan? Nah, babi itu termasuk hewan yang tidak dikonsumsi, tetapi di dalam perjanjian baru pun sebenarnya nggak pernah Yesus itu makan babi. Kalau Anda baca perjanjian baru, Yesus nggak pernah makan babi, oke? Memang Nah, tidak pernah. sebentar. Ternyata sekarang banyak orang Kristen makan babi, tapi jangan salah, ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Di sini Nabi Isa menghalalkan Mana yang Nabi Isa, sayang? Mana Mas Edis? Oke, jadi ini siapa? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan. Siapa? Ini Muhammad. Muhammad ini. Taurat bukan Nabi Isa, Mas Edis. Aku di sini siapa? Di situ aku adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita turutin. Mana Mas Edis? Sebentar, oke, kita turutin. Musa, Sebentar, saya bukannya turutin. Injil. Saya turutin. Di sini Musa ya. Musa di sini? Musa, oke. Musa, sebentar Bang. Musa menghalalkan sebagian yang tadinya haram. Apa itu? Apa? Ya saya tanya sama kamu. Apa? Nah, situ tertulis nggak? Apa? Justru kalau kamu tidak bisa jawab, makanya apa ini kalau bukan babi? Bacaannya di situ ada babi. Baik, Mas kita Edis. mundur dari belakang ya. Kita Kalau mundur dari saya belakang. Jelas. Bang, Seperti kalau kita baca jelas. ayat itu, biasanya kita baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya ya. Matius 21 ayat 18. Di situ Sebentar. jelas tertulis babi haram. Sebentar, sebentar, tenang ya. Santai. Tenang. Santai ya. Nih, kita baca dari mulai 47 ya. Nih, Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya.
Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Percaya Allah sama Mas dan Edis. dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagian rasul kepada Bani Israel, ya, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Oke. Perhatikan ya. Kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah ini. Dan aku datang kepadamu, ini masih aku yang sama, yaitu Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini kalau bukan babi kecap? Ya sudah, apa? Kalau begitu apa? Apa yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram? Berzina, gitu. Aduh. Ya sudah, apa? Kalau begitu apa? Di situ yang diharami soal yang tidak baik dalam perlakuan. Bukan yang diharami, yang dihalalkan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Boleh saya baca ayat ke atas terus? Coba baca. Nggak ulang dari atas tadi, masalah burung tadi. Baik. 49, yuk. Makanya orang Islam ini nggak pernah baca Quran terjemahannya, teman-teman. Makanya 1000 kali orang Islam baca Quran, nggak ngerti dia isinya apa. Dibaca aja huruf-huruf Arab dapat pahala kok, gimana? Coba yuk. Baca. Terus masih dibaca? Loh, saya lagi yang disuruh baca. Ayo, silakan. Saya baca. Dan sebagian rasul kepada Bani Israel. Bukan sebagian, sebagai. Aduh, baca aja nggak bisa. Ayo, coba baca. Dan kan sama aja, sebagian sama. Cerewet kali Mas Edis. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat. Udah paham Mas Edis ya, mukjizat ya? Dan Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Ya, kecil kayak tulisannya ya. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan. Itu adalah Mas Edis, itu adalah mukjizat Nabi Isa. Ya, dan aku menyembuhkan orang yang buta terus sejak lahirnya terus. Mas Edis tahu sedangkan Nabi Isa ini menyembah Allah. Kok meleset ya? Iya, nggak apa-apa terus. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang sakit copak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi ini berbicara tentang Isa, betul? Ya, paham Mas Edis? Ya, ini berbicara tentang Isa, betul nggak? Betul, Mas Edis paham. Oke, baik. Ini ayat 48, terus kita ke ayat 50. Nah, dan aku dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ku di sini siapa? Itu tadi ayat berapa? 58 kan? Wah, botolnya mesti. Udah kau ke laut. Tapi saya tahu teman-teman dia itu pura-pura bengak, teman-teman. Iya, pura-pura bengak. Udah saya bilang teman-teman ya. Ketika orang Islam datang ke sini menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya mengucapkan dusta tanpa henti. Iya, gitu loh. Saya tahu dia itu pura-pura bengak, saya tahu. Itulah teman-teman ya.
Tapi kalau orang Islam berdusta, itu ada dalilnya di dalam hadis dikatakan boleh orang Islam berdusta dalam 3 hal. Itu teman-teman. Aduh, ya, ayo. Saya undang yang muslim, yang berilmu, ya. Saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam itu wajib bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahin sama Allah. Makanya Ustadz Syarif, sejak 6 bulan yang lalu sudah benar antum pergi ke gereja. Cuman karena antum takut dengan ancaman-ancaman sesama muslim, akhirnya antum balik lagi ke masjid. Coba kalau antum pergi ke gereja, pasti tidak pakai begini. Betul nggak, Ustaz Syarif? Nah, ya tar dulu Bang Edis ya, saya jelaskan. Silakan. Penjelasan yang saya mau jelaskan, hadis yang ditampilkan oleh Bang Edis ini kan bersumber dari Abu Hurairah. Betul. Yang meriwayatkan Rasulullah itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan dirimu ya, dan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berbuat. Iya, diganti dengan kaum yang berdosa. Mohon ampun kepada Allah, lalu memaafkan mereka. Jadi intinya, simpulannya hadis ini mengingat bahwa dosa bukanlah penghalang untuk meraih surga, melainkan peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Di hadis artinya Allah itu mau kalian itu bikin dosa biar kalian mohon ampun, betul? Loh, gimana sih? Dengar nih, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Saya gini teman-teman, orang muslim itu teman-teman ya terkenal memang di negara-negara mayoritas muslim itu memang IQ-nya itu belum ada yang tinggi. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan ya. Gini. Kalau ada umat di mana umat tersebut tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Saya pelan-pelan, ini ujian, sabar. Sabar, ini ujian ya, pelan. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus hadis ini mendorong manusia untuk begini, terus Ustadz Syarif, gini, jangan baca orang menjelaskan hadis itu seolah-olah Muhammad itu nggak bisa, dia kayak mau bantah omongan Muhammad gitu loh. Ini loh, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, andaikan ada sebuah umat yang tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Menurut Muhammad, menurut Muhammad umat itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan umat itu, diganti oleh Allah dengan umat yang berbuat dosa, lalu umat tersebut memohon ampun kepada Allah. Makanya itu sejalan dengan ini, sejalan dengan hadis yang lain, di mana nih ya, ini ajaran Islam, ini saya putarkan terus kalau ini ya, nih sejalan dengan hadis ini, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga, itu ajaran agama Islam. Justru kalau kalian tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbuat dosa, dimusnahin kalian sama Allah.
Walaupun Bukan walaupun pernah, bukan walaupun pernah, nggak ada walaupun pernah. Aduh, ini ditambah-tambahi. Mbak nih, dengar ya, coba nih ya. Coba nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nih ya. Nih, subhanallah, lihat nih ya. Subhanallah, berzina, mencuri, tetap masuk surga, saudara. Ya. Ini dahsyatnya kalimat syahadat. Aduh, malah muka saya ini. Sebentar. Enggak seperti itu, Bang Edi. Sebentar, sabar. Malah muka saya lah. Sabar nih. Hadisnya Nih, lihat nih. Nih. Subhanallah, berzina dan mencuri pun masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Maksudnya kadang begini Bang Edi, teks Arab ya. Teks Arab itu kadang ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu banyak kekeliruan. Oke, sebentar, kita lihat ya. Coba antum yang baca. Antum yang baca ya, antum yang baca suratnya. Sebentar nih. Nih. Baik ya. Nih. Coba. Surat apa itu? Sebentar ya, kita bukakan hadisnya. Nih, lihat nih ya, nih. Nih, lihat ya, menukil hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar. Menceritakan Nabi Muhammad bersabda, nih. Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, cuman lupa dimasukin Quran. Ada kabar gembira ini ya kaum muslimin. Dengar nih, kabar gembira diberitahukan oleh Jibril, tapi Muhammad lupa masukin di Quran ini. Nah ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, Jibril menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Itu aturan meskipun pernah. Nggak ada kata pernah. Aduh, ditambah-tambahin. Dengar. Oke, coba baca Arabnya. Antum baca Arabnya ya. Aduh, ini berat ini saudara-saudara. Sudah dibilang meskipun berzina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Indahnya agama Islam, saudara. Oh, ini hadis riwayat Muslim nomor. Gini, saya kopas saja ya nih. Nih. Saya kopas di sini. Oke. Oke. Kopi. Oke, kopi. Kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita tempel sebentar. Aduh, gimana nempelnya sebentar. Aduh, ini paste. Kemudian kita enter. Nah, lihat ya. Oke, nih hadis tazkiyah nih. Bab barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun akan masuk surga. Nih ya. Iya betul. Iya, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Kan itu intinya. Yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Mau maling kek, mau korupsi kek, nggak apa-apa. Inti ajaran Islam kan yang nggak menyekutukan Allah. Nah, nih. Lihat nih ya. Sahih Muslim 134 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dan seterusnya bla 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 bla. Waki berkata, Rasulullah bersabda. Ya, sedangkan Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk surga. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka. Nih, ada lagi tambahannya. Perhatikan. Ya. Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, wajib masuk neraka. Nih, banyak ini hadisnya.
Nih. Nih ya. Nih. Orang meninggal menemui Allah dengan keadaan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun pasti masuk surga. Nih. Dan orang yang meninggal dengan syirik dengan Allah pasti masuk neraka. Nih, Abu Ayyub berkata. Dan telah menceritakan kepadaku dan seterusnya. Ini banyak sekali nih hadis-hadisnya nih. Iya Nih. betul itu maksudnya gini Bang Edi. Jadi hadis itu ketika orang Nah, ini yang terakhir ini. Ini yang panjangnya, ini versi panjangnya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, nih. Ya. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, beliau menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Berarti kan Mana kata itu pernahnya? Mana kata pernahnya? makanya kan teks Arabnya itu kan kalau nggak Oke, salah di coba situ kata Arabnya. zinanya Nanti ilmadi baca Arabnya itu. yuk. Baca Arabnya yuk. Mana? Hadis berapa sih itu? Hadis Sahih Muslim ya? 137. Kalau nomor hadis mah beda-beda, tergantung siapa yang nyetak buku. Ini aja dibaca nih yang di layar. Ya, oke. Aku baca ya Bang. Langsung ke matanya aja. Coba nih. Ya. Qala tar dulu ya. Annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Yang artinya sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Bahwa beliau bersabda Jibril mendatangiku. Fabasyaroni annahu man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Yang artinya mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Terus di situ Rasulullah bertanya lagi kan, kultu wa injana wa insaraka ya. Meskipun dia pernah, enggak ada pernahnya, enggak ada kata pernahnya, nambah. Oke, apa kata pernah di situ? Kata Arab yang jadi pernah itu apa? Di sini kan kalimatnya jana, Bang Edis. Wa injana itu kan menjadi fi'il madi kalau nggak salah. Jadi kata kerja. Jadi bukan berarti meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Meskipun pernah melakukan pernah melakukan. Lah kalau pernah ngapain Muhammad dadak tanya meskipun? Gimana? Kalau masalah pernah, gini, sebentar saya kasih tahu. Kalau di situ memang masa lalunya dia berzina, masa lalunya itu bukan kabar gembira. Justru kabar gembiranya asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, yang penting dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mau saya tambahin, saya kuatkan lagi dengan hadis yang lain. Saya kuatkan lagi. Ya, saya kuatkan lagi. Tapi ini begini Ustaz Syarif. Ini ayat, ini dahsyat luar biasa. Tapi sayang lupa dimasukin Quran. Itu dikasih tahu Jibril kan? Betul? Ya. Kalau Jibril yang memberitahu, artinya itu dari Allah, betul? Betul. Artinya itu Tapi firman kan dari Allah. Sebentar, artinya itu firman dari Allah, betul? Iya, betul. Harusnya dimasukin Quran, betul nggak? Tapi kan masuknya ke hadis qudsi itu kadang. Iya, bukan hadis qudsi. Masuk. Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Tirmizi. Bukan hadis qudsi. Aduh, jangan berdusta lah. Begini, Ustadz.
Intinya ayat ini lupa dimasukin Quran. Seandainya ayat ini masuk Quran, saya tidak tahu. Pasti orang Islam ngantri berzina, ngantri mencuri. Untung ayat ini gak masuk Quran, untung. Padahal itu kabar gembira, itu berita gembira. Lupa dimasukin Quran. Saya bantu lagi. Nih lihat ya. Saya bantu nih. Dalam keadaan beriman, ada hadisnya, tidaklah mencuri, tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidak disebut mencuri, tidak disebut berzina kalau seseorang itu melakukannya dalam keadaan beriman. Jangan salah Anda ya. Baik, saya balik kamera saya. Nih. Sudah kelihatan? Ya, hadis berapa itu? Dari Abu Hurairah nih. Ini dari Roja ini. Ini bukan karang-karangan saya nih, websitenya nih. Nih. Ya. Tertulis di kitab apa itu? Ini dari nih, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina. Nih, lihat nih. Perhatikan nih. Nih, kajian hadis nih. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Sebentar ya. Sebentar, saya bukakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Bentar, sabar ya. Clear ya Bang Edis yang tadi itu. Sebentar. Ini hadis sebentar, sabar ya. Mencuri asalkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, itu intinya. Nih, lihat nih. Nih, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, Oke, Anda bisa artikan ini? Ya, hadis. Cari terjemahannya aja ya, Nih. Coba ini bacakan ini. Tidaklah seseorang yang sedang berzina, tatkala dia sedang berzina dalam keadaan beriman, mana sih ya? Nah, dan tidaklah seorang mencuri sedang mencuri dalam keadaan beriman. Jadi kalau Anda mencuri dalam keadaan beriman, artinya Anda tidak mencuri. Kalau Anda berzina dalam keadaan beriman, Anda sesungguhnya tidak berzina. Dia tidak tahu. Aduh, sebentar. Ini sayangnya saya tidak kumpul-kumpul nih awalnya. Oke lah, ini Al-Manaj ini. Coba nih. Di Al-Manaj ini ya, nih. Al-Manaj. Oke, nih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nih. Hadis Surat Al-Isra. Ini hadisnya nih, banyak sekali nih ya. Saya tunjukkan satu hadis nih. Nah, ini dia hadisnya nih. Tidaklah berzina seorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidak pula ketika ia mencuri pada saat mencuri ia beriman. Tidak pula ketika ia minuman khamar, ketika ia meminumnya ia beriman, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman. Nih, berkata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Nih, bagaimana iman dicabut dari seseorang? Beliau menjawab sambil memasukkan, dan ini intinya nih. Tidaklah berzina seseorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, oke Bang Edis. Ya, jadi intinya itu. Nah, Inti yang mau saya sampaikan itu intinya begini, Ustadz Syarif. Kalau Anda jadi orang Islam, ya, Anda itu wajib Anda itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa nanti dimusnahkan sama Allah. Oh, saya tunjukkan saja Al-Furqan langsung lah ya. Coba saya tunjukkan Al-Furqan ya. Nih. Coba kita tunjukkan Al-Furqan 68. Dan Anda langsung membaca ya. Nanti Anda di anu nih. Nih. Oke, coba. Coba dibaca. Dan barang dan orang-orang
Coba perhatikan. Ayat berapa? Al-Furqan 68. Coba baca. Ini aja sudah dibaca nih. Dan orang-orang, waduh, mereka nggak percaya dengan terjemahannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Ayo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Justru kalau yang melakukan itu malah mendapatkan dosa. Makanya Anda wajib berzina. Ada tulisannya. Kita baca ke 6 itunya, 69 terus ke. Oke, gini aja. Coba Ustadz Syarif coba baca. Coba balik kamera Anda. Saya pengen lihat kamera Anda terjemahannya bagaimana. Coba yuk. Coba tampilkan di layar Anda. Coba tampilkan di layar biar kita baca terjemahan yang di situ. Yuk. Oke, apa di situ dikatakan? Dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, oke, dengan cara yang benar, dan tidak berzina. Terus, siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu niscaya apa itu? Mendapat dosa. Iya. Justru kalau orang yang melakukan begitu niscaya dapat dosa. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda dapat dosa. Gimana? Betul? Ah, sudah pusing kan? Coba dibaca. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak apa lagi? Yang tidak ini, tidak itu, tidak berzina. Orang yang melakukan yang demikian malah mendapat dosa. Aku jelaskan Bang Edis. Jadi ayat di surat Al-Furqan nomor ayat 68 ini menjelaskan tentang karakteristik ya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu akan mendapatkan balasan dosa. Jadi intinya, kalau Anda melakukan yang seperti itu dapat dosa. Kalau nggak berzina dapat dosa. Gimana? itu maksudnya apa? Ya, yang terakhirnya kan mendapat balasan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan yang tidak melakukan, barang siapa yang tidak, coba baca dulu, coba baca lagi. Barang siapa yang melakukan, ini penjelasannya, melakukan ketiga perbuatan tersebut, yaitu mereka itu syirik. Melakukan yang apa? Yang di atas tadi. Aduh, gimana? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan berarti maksudnya orang yang apa itu membunuh, orang yang berzina itu. Coba dibaca dulu ayatnya pelan-pelan Pak Ustadz. Dibaca dulu ayatnya pelan-pelan. Orang yang tidak, di situ lo dikatakan. Orang yang tidak atau orang yang melakukan? Baca ayat berikutnya Bang, ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya? Lanjutannya di apa ayat lanjutannya? Di 69. Tar dulu Bang. Di 69-nya kan begini, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu. Baginya apa? Bagi siapa itu?
baginya akan dilipat Enggak, iya gandakan bagi ajab. siapa itu? Bagi pelaku itu, Bagi pelaku yang tidak orang-orang berzina, betul? yang berzina. Bukan, Yang berzina. baca ayatnya yang tidak. Coba baca ayatnya. Barang siapa yang tidak, coba baca. Tidak mungkin Bang Edus. Coba tidak enggak baca seperti aja baca. itu. Barang siapa? Baca ayat 68 tadi. Makanya di ayat 70-nya Bang di ayat 70-nya di surat Al-Baqarah. Coba enggak dibaca dulu ayat 68. Barang siapa yang berzina atau barang siapa yang tidak berzina? Coba. Barang siapa? Barang siapa yang tidak Nah, dulu. barang siapa yang orang-orang- tidak berzina, betul enggak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Terus? dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu koma. Itu Oke, di situ dan koma, tidak Bang. berzina, terus? Siapa yang melakukan demikian berarti yang melakukan itu menyekutukan Allah, Loh, dia membunuh, dia Yang melakukan apa yang tidak berzina tadi? Gimana sih? bukan Jadi Dia seperti itu, bukan seperti berat itu. ini saudara-saudara ini, aduh. Oke lah, begini. Oke lah, itu mungkin Ustadz belum sanggup bahas itu. Begini, Ustadz Syarif. Ya makanya Bang Edis terakhir Gini Ustadz bentar, Syarif, bentar. saya lihat Ustadz Syarif kayaknya Al-Qur'annya udah ganti atau bagaimana? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Jadi wa may yaf'al, ya sedikit lagi 2 menit lah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Jadi maksudnya apa? Siapa yang melakukan, ya, waman itu kan siapa saja yang melakukan yaf'al, ya, pekerjaan yang istilahnya menyekutukan Allah, dia itu membunuh, dia Bukan berzina. pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas. Barang siapa yang melakukan yang demikian, yang apa itu? Yang tidak berzina, yang tidak menyekutukan Allah, malah mendapatkan hukuman. Tapi beginilah, Ya intinya gini. itu, Bang. Tapi begini Udah, Ustaz udah. Syarif, ya itu ditutup saja gini. Saya pengen memberitahukan kepada teman-teman muslim. Ini Ustaz Syarif, jangan dimatikan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif Ubaidillah. Gini Ustaz Syarif. Dulu kita pernah ngobrol kan? Betul nggak? Dan dulu, Ya, betul. dulu Anda itu pernah membukakan satu Al-Quran. Dan Anda mengakui bahwa Al-Quran dirubah-rubah, betul atau tidak? Bukan dirubah-rubah, bukan. Itu cuma kiroah, bacaan. Oke, betul tidak? Apa terjemahan surat An-Naba ayat 33? Itu cuma bahasa Indonesia aja, tidak mampu mentranslitkan dalam teks Oke, Arabnya. di kitab Al-Quran yang Anda punya, apa tertulis di situ? Udahlah itu, udah. Nah, jangan gitu. Ustaz Syarif gini, kebenaran itu harus kita beri. Kabur dia saudara. Lari dia saudara. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, segala nama